Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliun Tinubu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Semoga cepat sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Sabtu 9 Desember 2023 jam 8 lewat dikit ya. Aduh. Hari ini Satmori Saturday Morning Ride. Yang kedua, hari ini adalah hari peringatan hari korupsi sedunia. Hari korupsi internasional deh kalau nggak salah. Harapannya sih di peringatan hari korupsi sedunia kali ini semoga kasus korupsinya bisa lebih dikurangi lagi, baik itu yang di Indonesia atau di seluruh dunia. Amin. Di video kali ini sebenarnya gue mau ngebahas beberapa hal sih. Tapi sebelum itu gua mau ke Pantoloan dulu ngisi bensin, soalnya bensinnya udah menipis banget. Karena rutenya hari ini agak jauh lagi guys. Mau ke Jalan Imam Bonjol lagi di Kota Palu. Karena kameranya kurang lebar. Coba gua perlihatin ke kalian jarum bensinnya dulu. Kelihatan gak tuh? Ini setidaknya harus diisi 2 botol kalau belinya eceran ya. Per liter itu harganya 12.000, tapi nggak tahu deh di daerah kalian harganya berapa. Karena kalau di sini bervariasi, ada yang kalau di SPBU kan harganya 10.000 untuk pertalite per liternya. Kalau di eceran harganya per botol itu ada yang 12.000, ada juga yang 13.000. Cuma beda seliter doang cuy. Beda seliter, beda 1.000 rupiah. Aduh. Singgah dulu ya si bensin. Nah, kebetulan dapat nih harga 12.000 per liter. Bentar ya. A few moments later. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Karena emang bensinnya menipis tadi ya, harus isi lagi. Kalau yang gua amati sejauh ini, kenapa harganya bisa beda 1.000? Menurut gua ya, itu karena kalau harganya 12.000 berarti belinya di Pertamina langsung. Kalau harganya 13.000 belinya sama orang lain, makanya harganya jadi sedikit lebih mahal. Beda 1.000 itu menurut gua ngaruh juga ya. Apalagi kadang tiap orang isinya di botol eceran tuh beda-beda. Ada yang full sampai di leher botol, ada juga yang enggak. Ada yang harganya 12.000 kayak tadi tapi full sebotol sampai di leher. Ada juga yang enggak. Ada juga yang 13.000 isinya enggak sampai leher botol, tapi ada juga yang harganya 13.000 per botol tapi ngisi pertalite-nya itu sampai sampai di leher botol. Padahal dulu waktu 2021 ngisi 10.000 seliter itu udah cukup murah ya, karena dulu kan di Pertaminanya aja di SPBU-nya itu harganya 8.000 lebih ya untuk pertalite. Terus kalau ditanya kenapa gua ngisinya pertalite terus bukan Pertamax, ini bukan karena harganya lebih mahal ya. Kalau harganya lebih mahal sih emang iya, tapi dilihat lagi dari rasio kompresinya motor ini juga. Walaupun sebenarnya motor ini bisa juga sih ngisi Pertamax RON 92. Aduh.
Aduh, mau maksa nyalip juga susah banget di sini. Nah, seperti itulah harga bensin kalau di daerah gua. Di daerah lain nggak tahu deh, apakah sama atau beda atau gimana, gua belum tahu. Oh iya, sekarang di flyover Pantolan sini lagi ada pengerjaan jalan ya. Intinya ini di bagian pembatas jalannya dibongkar, tapi nggak tahu persisnya ini pekerjaan seperti apa. Jadi kudu hati-hati kalau lewat sini. Oh iya, waktu itu juga, ini penyampaian berikutnya ya. Gue pernah ditagih sama teman gue yang jadi kameramen gue waktu nge-review Taman Nasional di Kota Palu. Kira-kira pertanyaannya kurang lebih begini: kapan nih kita ngonten di Taman Gor yang di Kota Palu? Emang ada rencana itu sih, mau jalan-jalan ke taman itu, karena emang udah lama nggak ke sana. Setidaknya di sana juga, setelah gua baca infonya di Instagram soal Palu atau Instagram info Palu gitu, kedua taman tersebut sekarang udah di-upgrade, udah punya wifi publik. Enak dong kalau yang nggak ada kuotanya bisa nge-wifi di sana. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah kudu hati-hati, karena jangan sampai bukan nyebarin info publik ya. Jangan sampai melakukan transaksi yang mana membutuhkan kata sandi kita, karena itu wifi publik bisa saja takutnya ada yang bobol kan. Gue gitu, kalau ada akun OVO-nya atau akun GoPay atau akun Dana, saldonya itu kalau tiba-tiba dibobol maling, kan rugi. Udah lampu merah nih. Ini gotanya agak ini ya, agak jauh karena gue mau ke Jalan Imam Bonjol, mau ikut training lagi sampai sore. Ini sama aja sih kayak perempatan lampu merah di Mamboro itu, kalau jadi termasuk salah satu persimpangan jalan yang paling rawan, karena rawan kecelakaan ya jelas. Nah, udah boleh jalan, kita lanjut lagi. Kalau misalnya ada yang nanya gimana perkembangannya jembatan di Taweli sana, sampai sekarang masih dalam proses pengerjaannya guys. Jadi masih harus lewat jalan alternatif. Yang penting kalau lewat sana, entah itu mobil atau motor, tekanan angin di bannya dicek juga ya. Soalnya kalau kayak gue kemarin habis isi angin di bannya bantingannya itu jadi keras banget. Solusinya dikurangin aja tekanan anginnya, karena jalannya berbatu kayak gini coy. Udah berapa bulan nih lewat sini mulu, tiap hari cuy. Ketemu jalan mulus lagi. Tiap hari gue lewat situ pasti paling ya main di Gigi 2 aja sih.
dari sekian banyak topik yang tadi gue bilang, sebenarnya ada satu hal yang mau gue bahas kali ini. Udah lama banget ditunda-tunda, udah berapa bulan, udah cukup lama gitu. Gue jadi keinget waktu gue bikin video waktu gue nampak tilas di kampus kan. Gue jadi kepikiran satu ide lagi waktu itu sebenarnya. Gimana kalau gue bahas soal menceritakan tentang kehidupan gue waktu kuliah dulu. Nah, melalui video ini, karena rutenya agak jauh ke sana ya, cukup jauh lah. Jadi gue bahas beberapa hal yang mungkin kalian bisa ambil pelajarannya ya, bisa dipetik pesan moralnya. Anggap aja ini sharing ya. Jadi gini, gua mulai kuliah tahun 2016. Kan setelah lulus SMA 2016 langsung daftar kuliah kan. Cuma waktu itu awalnya mau masuk di jurusan bahasa Inggris. Lebih tepatnya jurusan bahasa dan sastra. Program studinya bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Unpad ya. Tapi qadarullah, gua golnya di FISIP, administrasi publik. Ya sebenarnya bagi gua yang waktu SMA IPS masih relate juga sih. Tapi masalahnya kok begitu kita tahu masuk di golnya di jurusan yang gak sesuai dengan harapan kita, rasanya kayak gimana ya? Mau dibilang down juga bisa, mau dibilang kayak kecewa juga bisa. Cuma ya mau gimana lagi, nggak ada pilihan lain selain harus dijalani. Waktu itu gue masuk mendaftarnya lewat jalur SB ya, SBMPTN. Gue golnya di administrasi publik. Alhamdulillah terdaftar juga sebagai mahasiswa bidik misi. Jadi beasiswa bidik misi ya. Cuma batasnya sampai semester 8 doang. Paling cairnya berapa ya waktu itu? 1 juta lebih, 1,4 atau 1,6 kayaknya ya. Jadi selama gua kuliah itu dibantu sama pemerintah kan, Menristek Dikti. Jadi SPP-nya gak usah bayar. Alhamdulillah kan. Daripada bayar SPP waktu itu, kalau di angkatan gua sepertinya bukan 1 juta ya, 2.400.000 atau 2.500.000 kalau nggak salah. Tapi selama gua kuliah sayangnya, gua agak lambat ya nyelesain kuliah itu karena pandemi. Sampai-sampai gua jatah bidik misinya habis, bisa dibilang begitu. Akhirnya gua ngurusin lagi tuh pemotongan UKT antara 25% atau 50% ya, gua lupa. Nah, terus balik lagi ke awal gua kuliah kan. Awalnya gua akui di sana rada susah untuk dapat teman baru karena kuliah kan pasti dapat banyak orang baru, wajah-wajah baru di angkatan kita kan, angkatan gua gitu, dari berbagai daerah dengan berbagai macam watak. Awalnya susah banget guys, malah bikin gua jadi orang yang tertutup, tidak begitu banyak bicara kalau sama teman kan. Walaupun sebenarnya ada sih beberapa temannya cukup dekat, tapi gak begitu sering ngobrol juga. Istilahnya baku kenal baik lah. Karena gimana pun juga kita harus saling kenal kan sama teman baru. Jujur deh, kalau kuliah itu tantangannya ya seperti itu. Harus bisa adaptasi. Apalagi dulu kan sempat ada masalah sedikit juga sama senior di himpunan jurusan, yang bikin gue ngerasa jadi berubah jauh banget sifat gue waktu itu.
jadi tertutup banget, jadi sering menyendiri. Aduh. Dan yang paling sulit untuk diubah waktu itu adalah sering nyari wifi gratisan di kampus. Karena waktu itu kan HP gue kentang banget cuy. Android sih Android, tapi gak kayak orang yang di zaman itu dari 2016-2017 HP-nya udah bisa dikatakan spek tinggi. Pokoknya waktu itu masih zamannya BlackBerry Messenger, tapi udah bisa diakses, digunakan oleh user Android. Jadi bisa diinstal di HP Android tuh, aplikasi BlackBerry Messenger. Sebelum akhirnya BlackBerry Messenger ditutup karena beberapa kendala yang mengharuskan BlackBerry itu jadi nggak bisa kita pakai lagi di era sekarang, kalah sama medsos lain. Kalau nggak salah karena setiap update-nya bikin makin berat kerjanya HP, kalau nggak salah ya. Apa lagi? Kebanyakan iklan, jadi HP itu sering nge-lag. Kerjanya HP itu jadi makin berat, RAM-nya jadi gak sanggup kan. Gua sempat pakai juga sih BBM-nya waktu itu awal kuliah. Pokoknya kalau gue nyari wifi gratisan tuh paling main FB, buka YouTube, sama sekali-sekali nyari website, buka-buka website tertentu kayak website gitar, karena gue juga hobi musik kan. Dan waktu itu gue belum pakai WA sama sekali, belum pakai WhatsApp. Pertama kali pakai WhatsApp itu 2017 kah? Tapi masih di HP, nanti di HP kedua gua, HP Android gua yang kedua waktu itu, Galaxy J5 Pro dari Samsung ya. Sebelumnya gua pakai Samsung Galaxy Grand Prime. Galaxy Grand Prime-nya sekarang dipakai sama nyokap. Padahal nanti ada rencana mau beli HP baru juga dia, tapi belum kesampaian aja karena dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Untuk kebutuhan sehari-hari aja pas-pasan. Waktu awal kuliah juga gua sempat ada bermasalah sedikit sama teman, sampai sempat gak saling tegur sapa selama 2 tahun gitu. Intinya karena ini sebenarnya salah paham. Otomatis rasanya jadi ini kan, merasa stres banget waktu itu. Bentar, ini macet banget cuy. Kalian tahu lah, kalau gua lihat jalanan di sini pasti macetnya karena banyak truk yang ngantri solar. Gak pagi, gak siang, gak sore. Aduh. Nah, balik lagi. Berasa jadi stres, depresi. Pokoknya masih zaman-zamannya lagi puber-pubernya gitulah. Namanya juga kan masih masa-masa mencari jati diri kan waktu itu. Dari SMP, SMA sampai awal kuliah kan. Menurut gue ya begitu sih. Tapi tahukah kalian bagaimana caranya gue mengatasi itu? Makanya dari video ini gue langsung spill aja deh. Karena gue tadi kan bilang sering buka YouTube. Karena gue emang dasarnya hobi musik, jadi gue ya cari-cari lagu yang gue suka sih. Selama gue kuliah itu gue jadi sering dengerin lagu-lagu yang keras. Ya sekali-sekali dengar lagu slow rock Malaysia juga sih, tapi seringnya dengar lagu metal pokoknya. Udah cukup banyak sih yang gue dengar. Aduh. Mulai dari hard rock, gue pernah dengar AC/DC.
Dari heavy metal gue sering dengarnya dulu dari Judas Priest, kayak lagu Painkiller, Spirit of Vengeance, The Sentinel, Electric Eye, dan masih banyak lagi. Termasuk ada di album terbarunya Judas Priest yang dirilis 2020 lalu tuh, 2019 ya, dari album Firepower. Ada juga di lagu Firepower, sama satunya lagi apa lupa gue, nanti gue cantumin juga di video ini ya. Nah itu dari Judas Priest. Dari AC/DC tadi gue sempat sebutin nama bandnya, tapi gue belum sebutin lagunya ya. Lagu favorit gue pastilah yang udah mainstream pokoknya, Back in Black, Thunderstruck, Hell's Bells. Ya gak begitu banyak sih yang gue dengar dari AC/DC, karena yang paling banyak gue dengar itu dari Metallica guys. Itu dari Metallica, sama aja posisinya dengan Slayer di pikiran gue. Sama-sama band thrash metal dan hampir semua lagunya dan dari semua albumnya udah gue dengerin. Dari yang kalau dari Metallica ya dari era-era awalnya seperti Kill 'Em All, album Kill 'Em All sampai album Ride the Lightning, bahkan sampai di album terbarunya yang dirilis bulan April lalu 2023 ya, 72 Seasons. Terus masih di era awalnya juga ada album terbaik mereka, Master of Puppets, And Justice for All, The Black Album. Pokoknya bisa dikatakan semua albumnya udah gue dengerin, tapi gak semua lagunya dari setiap album itu gue dengerin. Pokoknya rinciannya banyak banget deh. Kalau dari Slayer juga begitu. Dari album Show No Mercy, album pertama mereka kan, terus ke album Hell Awaits, Rain in Blood, Sword of Heaven, Season in the Abyss, Undisputed Attitude. Bukan, apa ya, setelah Season in the Abyss agak lupa gua. Pokoknya lagu-lagu yang menemani gue selama gue kuliah, karena gue emang suka musik yang keras. Serius deh, kalau kalian mau dengar lagu keras ya bisa simak video ini sih, rekomendasi dari gue. Karena gue gak pernah nyari rekomendasi, gue malah lebih suka nyari sendiri kan. Oh, setelah Season in the Abyss, bukan Undisputed Attitude ya yang duluan yang keluar itu Divine Intervention. Terus ada albumnya isinya lagu coveran semua sih itu. Undisputed Attitude, Diabolus in Musica, God Hates Us All, Crush Illusion, World Painted Blood, sampai Repentless. Cuma sayang Slayer udah pensiun guys, bukan bubar tapi pensiun. Tuh perpisahannya berakhir di tahun 2019 tuh kalau nggak salah. Kayak sedih banget coy. Terus sering dengerin Megadeth juga, cuma nggak terlalu lama, nggak terlalu banyak ikutin albumnya. Paling cuma suka beberapa lagunya aja sih, kayak Holy Wars, Hangar 18, Tornado of Souls. Tornado of Souls juga keren tuh lagunya. Sama Symphony of Destruction. Terus dari Anthrax juga suka denger yang Indians. Cuma ya gue emang belum gak terlalu banyak ngikutin Anthrax juga sih. Pokoknya the big four thrash metal yang old school itu pasti mereka berempat: Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, tambah satu lagi Exodus. Jadi big five. Jadi intinya kalau gue dengerin lagu itu bisa jadi self healing gue sih selama ini. Bahkan sampai sekarang ya gue masih suka dengerin lagu-lagu Metallica juga sih. Sering nonton live konsernya di YouTube ya, tapi konser yang era 90-an. Waktu Metallica lagi di puncak kejayaannya tuh. Kan turnya Metallica yang paling berkesan itu tour yang selama 91 sampai 93 ya. Untuk promosiin album kelima mereka, The Black Album. Sebenarnya itu album self-titled karena cuma di cover albumnya kalau kalian perhatikan itu cuma ada logo Metallica sama logo Snake Pit, tapi biasa disebut sebagai The Black Album karena sampul albumnya memang didominasi sama warna hitam.
lagi ya? Ya balik lagi, sekali lagi, kalau carilah lagu yang sekiranya bisa bikin kalian melupakan masalah yang kalian hadapi lah. Apapun alasannya, tetaplah berusaha untuk bertahan hidup demi hal-hal yang kalian sukai. Tapi serius loh. Apa namanya, bukan mau dibilang sok keren juga sih, tapi lebih ke kalau kalian dengerin lagu sedih jadi berasa gak semangat guys, sama aja bohong. Kalau kalian emang bener-bener mau keluar dari masalah itu, pengen tenang, itu pun juga sebenarnya banyak sih caranya. Kalau kalian mau keluar dari masalah itu, cara ngatasin perasaan galau di hati kalian, stres gitu, depresi, cuma ya jangan sampai bunuh diri aja sih. Bunuh diri kan dosa cuy, jangan sampai ya. Makanya kayak gue bilang tadi, tetaplah bertahan hidup demi hal-hal yang kalian sukai. Dan alhamdulillah gue udah ngerasain itu. Gue tetap survive, bertahan di prodi administrasi publik tadi sampai akhirnya gue lulus tahun 2020. Itu pun juga andai gak ada pandemi corona, gue gak bakalan bisa masa studi gue seharusnya bisa lebih cepat. Bukan karena malas-malasannya ya, tapi karena pandemi kan apa-apa jadi sulit ngurusnya. Bukan cuma urusan kuliah cuy, banyak yang terdampak. Ya banyak yang terdampak guys selama 2020-2021. Cuman sekarang alhamdulillah udah normal. Indonesia udah dinyatakan bebas dari pandemi. Pandemi dinyatakan sudah selesai. Jadi kalau misalnya ditanya sederhananya apa solusi gue kalau mau lagi ngehadapin masalah, carilah dari lagu-lagu guys. Terserah lagunya, gak mesti lagu yang cadas juga sih, gak mesti lagu metal juga. Genrenya gue gak masain kalian harus dengerin ini, enggak juga, terserah lah mana yang kalian sukai. Atau kalau gak mau denger lagu, mungkin kalian bisa melakukan hal lain selama itu positif ya. Gak terasa kita udah masuki jalan Yosudarso nih, sebentar lagi kita sampai. Cuma emang jalanannya aja yang rame di bagian sini. Ini bahasa agak tinggi ya. Coba kalau gua tunjukin gini. Nah, ini enaknya kalau bawa motor kan bisa nyalip kanan kiri, tapi hati-hati juga, jangan sembrono cuy. Nah balik lagi ke masa-masa kuliah gua dulu. Seiring berjalannya waktu, gak selamanya juga kan gua gak dapat teman, gak punya teman, gak pengen temenan. Akhirnya gua dapat teman juga perlahan-lahan kan, sedikit-sedikit akhirnya dapat juga. Cuma yang akrab itu cuma 5 orang. Itu pun semuanya cewek sih yang paling dekat, karena emang sekelas. Terus apa lagi ya, namanya juga seprodi, jadi saling membantu lah. Kalau kalian gak percaya, gue nanti masukin fotonya di video ini. Itu teman-teman gue sama gue kuliah. Ya tentu saja yang paling dekat. Dan dari video ini juga gue mengakui kalau sebenarnya gue memang punya circle, dan circle-nya seperti di foto yang kalian lihat tadi, circle pertemanan lah. Sebenarnya dekat juga sama yang di kelas lain seangkatan gue, cuma ya gak terlalu gimana juga. Yang paling sering ketemu ya mereka-mereka itu. Bentar, lampu merah lagi guys.
kita lanjut aja ya. Waktu terus berjalan sampai akhirnya pas masuk semester 7 udah mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Dalam arti udah mulai ada yang ngurus skripsi, mulai dari proposal ya pastinya. Jadi gak sering-sering ketemu lagi kan, kecuali kalau emang udah janji mau ketemu di kampus, nemenin teman ketemu dosen mau bimbingan kan. Tapi yang paling dekat selama gue kuliah ya itu aja sih. Malah lebih banyak apa-apa gue ngurus sendiri selama gue nyusun proposal sampai skripsi. Dan alhamdulillah gue nyusun proposal sampai skripsi kalau di total itu selama 1 tahun, dari 2019 sampai 2020. Nah, kita belok kanan dulu. Untungnya jalanan umum ya, cuma deket aja dengan Polres. Gue lewat sini juga karena ngehindarin lampu merah, cuy. Antriannya lama banget, penting lewat sini, jalan pintas, iya enggak? Ya, bentar udah mau sampai, nggak dirasa, cuy. Cuma lewat sini emang harus pelan-pelan. Udah jalannya sempit, dekat dengan kantor polisi pula. Dan untungnya jalanan di sini udah diaspal ya. Apalagi ya? Mungkin karena masa-masa mencari jati diri gue tadi itu yang bikin gue rada sulit berteman, tapi alhamdulillah pelan-pelan berubah juga. Akhirnya gue mulai mau buka diri kan. Akhirnya udah bisa punya teman, sampai walaupun sekarang udah jarang berkomunikasi karena teman-teman gue yang bahkan udah gue anggap udah seperti keluarga sendiri, udah kayak saudara, saking dekatnya tuh. Karena sebenarnya mereka pendatang, cuy. Ada yang satu orang Jawa Timur ya, ada yang dari Kabupaten Parimo, ada yang dari Kabupaten Tojo Una, ada yang dari sekabupaten sama gua, cuma beda desa, beda kecamatan malah. Ada kecamatan Sindue, desa Toaya kalau nggak salah, ya dari sana lah pokoknya. Ya ada 2 orang tuh dari Tojo Una. Karena kan di Tondo itu, di Universitas Tadulako kan banyak pendatang, cuy. Makanya gak heran kayak video waktu gua bikin konten A Day in My Life itu, gua sempat bilang Tondo itu kan mayoritas pendatang tuh. Jadi banyak kos-kosan di sana, banyak kios, banyak warung, bahkan yang jual-jual ayam geprek di box-box kayak atap gitu, itu juga banyak. Makanya bisa dibilang perekonomian di sana ya begitulah, rame bener. Kos-kosan, rumah, warung gitu, harga-harga mahasiswa lah pokoknya. Dan alhamdulillah gua kerjanya di AKJ Tondo itu memang wilayah yang banyak warungnya ya, dekat juga dengan kampus. Jadi untuk kalau soal makanan sih nggak perlu dikhawatirkan lagi, banyak. Kalian tinggal pilih aja, apalagi kalau kalian nonton ini masih kuliah kan, pastilah banyak warung yang bisa tinggal pilih. Cuma ya jangan bandingin murahnya yang di Sulawesi Tengah ini sama yang di Jawa ya, jauh banget. Kalian ingat gak waktu gue beli nasi ayam Gorontalo itu harganya 12.000 seporsi. Mungkin kalau ada yang jual kayak gitu di Jawa juga harganya pasti lebih murah lagi, tapi porsinya bisa lebih banyak. Apalagi kalau misalnya kalian yang kuliah di Jogja ya, waduh, gak usah bawa banyak duit deh, 10.000 aja udah bisa dapat banyak tuh. Ya mungkin gua akan ceritakan lebih detail lagi selama pengalaman gua selama kuliah itu kayak gimana, mungkin nanti di video lain. Karena nggak terasa udah sampai di Kampung Baru, nggak lama lagi sampai di Jalan Imam Bonjol.
Ini kayaknya pengerjaan drainase deh. Iya deng. Nah, udah mau sampai nih. Alhamdulillah. Ini jalan Imam Bonjol kalau siang sampai sore pasti bakal macet banget. Apalagi di tempat gua training nanti ini, tempat parkirnya ya kayak gitu. Mau parkir mobil jadi agak susah cuy. Masih mending nih gua bawa motor. Cari tempat parkir dulu. Nah, isi aja deh. Alhamdulillah sampai. Oh, udah berapa menit itu? 40. Udahlah. Gak kerasa cuy. Selama itu gua ngevlog. Kira-kira nanti bakal jadi berapa menit? Gak tahu deh. Nah, ya udahlah. Sampai di sini dulu video gua kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak. Share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Nanti gua akan ceritain lagi pengalaman gua kuliah yang lainnya secara lebih rinci ya, insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.